upasaka-upasika hadirin yang berbahagia. Puja dan sujud di hadapan Sang Tiratana yang senantiasa melimpahkan berkahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melakukan puja bakti bersama dengan diberkahi dengan kesehatan, kekuatan, dan juga kebahagiaan. Bapak Ibu sekalian, pada minggu ini adalah minggu di penghujung tahun 2025. Sudah tentu ini menjadi bagian dari refleksi kita selama 1 tahun, dan minggu selanjutnya 4 hari kemudian ini kita akan masuk di tahun 2026. Bapak sekalian, ada baiknya dalam refleksi ini kita menelaah kembali, menganalisa kembali tentang yang sering kita sebut sebagai kehidupan. Mungkin di antara kita sudah hidup lebih dari 70 bahkan 80 tahun. Ada yang 20, ada yang 30, 40, 50. Secara hitungan tahun kita telah begitu lama menjalani, menyelami kehidupan yang sudah tentu tiap-tiap orang memiliki kondisi-kondisi yang berbeda-beda. Walaupun kita telah begitu lama, apalagi kalau diukur dengan beliau-beliau mereka-mereka, bahkan yang sudah lebih 80-an tahun, bahkan ada yang hampir 100 tahun. Namun tidak sedikit dari sekian orang, bahkan ada kalanya kita sendiri masih mengalami kebingungan. Bahkan ada kalanya bertanya dalam hati, apa sebenarnya kehidupan ini? Apa yang harus kita lakukan? Lalu kemudian apa tujuan dari kehidupan ini? Bapak sekalian, apa yang disebut dengan kehidupan? Kata dasar dari hidup. Hidup artinya adalah bergerak. Segala sesuatu, segala yang dinyatakan hidup karena ada pergerakan, karena bergerak. Api saja hidup karena bergerak, karena ada angin, karena menjadi bergerak. Segala sesuatu yang bergerak pastilah tidak langgeng, tidak hakiki. Itulah maka Guru Buddha menyatakan sabbe sangkara anicca.
segala yang muncul di dunia ini karena sebuah perpaduan. Kehidupan ini muncul, berkembang dan berlalu. Di sisi-sisi ya muncul pasti. Kita semua sudah ada, sudah terlahirkan. Kemudian sudah berkembang. Kita bukan anak-anak lagi, bukan balita lagi. Sudah melewati remaja. Kini harusnya kita adalah dewasa. Memang secara fisik kita telah tumbuh dengan menjadi dewasa, bahkan menjadi tua. Itu begitu nampak dan nyata. Di sisi-sisi di saat kita telah berada di kedewasaan ini, justru yang begitu banyak mendatangkan aneka pertanyaan-pertanyaan. Sudah sedemikian banyak kegiatan-kegiatan, aktivitas, bahkan juga karya-karya, namun juga masih selalu muncul, untuk apa ya hidup ini? Serasa normal-normal saja. Pagi bangun, beraktivitas, bekerja, sampai sore istirahat, demi pula besoknya, harinya. Terus seraya bahwa kehidupan ini hanya monoton demikian. Bapak sekalian, itulah yang ada kalanya di saat kita hanya melihat seakan apa yang terjadi adalah hal normal-normal saja atau biasa-biasa saja, sehingga seakan-akan bahwa yang kita jalani ini seperti itu-itu saja. Namun sesungguhnya dikala kita merenungkan lebih dalam, ada kalanya kita bisa saat-saat kondisi batin pikiran sedang tenang, sedang tentram, disitulah sungguhnya kita bisa melihat bahwa begitu berarti, bernilai, luar biasa yang sesungguhnya telah kita jalani, telah kita lakukan. Memang ada kalanya di saat kita menjalani kehidupan yang serasa biasa itu, padahal sungguhnya telah begitu banyak nilai-nilai yang terkandung yang memberikan arti untuk kehidupan itu sendiri. Setelah kita tahu bahwa hidup adalah demikian, lalu apa yang harus kita lakukan? Mau tidak mau, kita harus mempunyai bau saca sipasila untuk menjadikan kehidupan ini bermakna, kehidupan ini berarti, kehidupan ini penuh dengan kemanfaatan. Apa yang dinyatakan sebagai
perlunya kita memiliki pengetahuan. Kita tidak akan pernah berhenti atau bahkan selesai dari yang namanya belajar. Seakan-akan belajar adalah di saat kita berada di bangku sekolah. Mungkin dari TK, sampai SD, SMP, kuliah, di kampus-kampus. Seakan-akan itulah yang dinyatakan belajar. Tetapi sesungguhnya hidup ini sendiri adalah kita belajar, menggali seberapa banyak, sebanyak-banyaknya pengetahuan. Ada kalanya hal yang kecil seperti di komunitas, apakah itu di wihara, di lingkungan, atau bahkan di rumah sendiri. Masih begitu banyak yang perlu kita harus pelajari, kita harus belajar. Hal yang sepele saja, kita ikut puja bakti bersama. Di situ banyak yang sesungguhnya bisa kita pelajari, yang harus kita pelajari. Sekedar kita belajar untuk sabar, sekedar kita belajar untuk punya perhatian. Kalau di rumah, apalagi sendiri, pastilah siapa yang mau kita perhatikan kalau kita sendiri. Tapi sesungguhnya walaupun kita sendiri, kita juga sebenarnya tetap bisa belajar. Belajar untuk sabar pada diri sendiri, itu bisa. Kaki saya masih mau jalan, apalagi ini hari Minggu, ayo kita jalan-jalan. Tapi mata kita sudah ngantuk, mau tidak mau harus bisa belajar dengan sisi yang lain. Oh, harus ada keseimbangan. Tidak bisa hanya menurutin satu kemauan, satu keinginan, tapi yang sisi lain juga membutuhkan perhatian. Itulah arti kita belajar, baru dengan diri kita sendiri, apalagi dengan orang lain. Kalau pada seminggu kemarin, di saat kami memberikan sedikit anusasana kepada mempelai, apa tujuan dari berumah tangga, hidup bersama? Semua dari apa yang diharapkan, diinginkan adalah untuk hidup bahagia. Harusnya untuk hidup bahagia yang tadinya sendiri menjadi bersama, minimal adalah berdua, itu harusnya lebih bahagia. Ibaratnya membawa sebuah beban, membawa barang yang tadinya 50 kilo dipanggul, dipikul sendiri, dengan berdua menjadi ringan. Itulah sebenarnya tujuan dari sebuah kebersamaan.
itu baru sisi yang bisa dikatakan kita kalkulasi, dapat dihitung-hitung. Tapi sebenarnya dengan adanya sisi lain, ada pihak lain, ada teman, ada sahabat, ada orang lain, itu memberikan kondisi yang berbeda secara energi. Bapak sekalian yang biasanya berlatih meditasi misalnya, meditasi sendiri dengan meditasi ada beberapa teman, itu memberikan kondisi yang berbeda. Gelombang energi bersama, kekuatan energi itu bisa memberikan kondisi yang berbeda. Semangatnya menjadi tumbuh, rasa kepercayaan pada dirinya juga menjadi tumbuh karena merasa ada temannya, merasa ada yang lainnya. Dan itulah sungguhnya yang mungkin pernah juga Bapak sekalian, ya, kita semua pernah alami. Misalnya apa? Utamanya bagi para remaja-remaja. Kalau kita sendiri menghadang mobil truk kosong untuk kita minta tumpangan, ya, pasti tidak berani. Tapi kalau kita 10 orang, ada truk kosong, ya, kita hadang, truknya berhenti. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Ternyata kebersamaan itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Pada tahun-tahun 90-an, ya, di saat saya masih aktif membina sekolah minggu remaja begitu. Tahun itu di kampung-kampung, ya, di desa-desa, ya, di tempat saya tinggal di sana di Jawa Tengah, kegiatan tidak ada. Apalagi merasa bahwa umat Buddha di desa itu, ya, sedikit, desa sana sedikit, sehingga kalau mau berkegiatan merasa kecil dan bahkan mungkin sunyi-sunyi saja, sepi-sepi saja. Kemudian kami dari beberapa wihara, kurang lebih mungkin kalau dikumpulkan itu hampir 20-an, ya, 20-an wihara dari desa-desa kecil-kecil itu. Kita mengadakan kegiatan bersama. Anjang sana, tiap bulan nanti pindah ke desa lain, ke desa lain, ke desa lain. Dari situlah akhirnya yang tadinya orang-orang desa-desa itu di kampung-kampung itu menyatakan diri sebagai agama Buddha itu takut, merasa mempunyai kekuatan. Oh, ada temannya. Oh, ternyata kita umat Buddha itu banyak. Setelah akhirnya kita pernah berkumpul bersama. Dan hingga sekarang, ya, kalau orang-orang tua yang sejaman itu, ya, selalu berkisah, ya, mungkin kalau tahun-tahun itu kita tidak ada pergerakan bersama, mungkin di kampung-kampung desa-desa itu sudah habis. Tapi dengan kegiatan bersama saat itu, ya, begitu berdampak hingga sampai sekarang. Kalau acara bersama bisa 5.000, 6.000 umat bisa berkumpul, dan itu belum semua, ya, karena satu plot daerah itu, ya, itu hampir 25 wihara kampung, ya, di kampung-kampung. Nah, Bapak sekalian, itu juga menggambarkan bahwa kebersamaan di saat kita berlatih,
kita belajar, berkegiatan, berkarya, itu mempunyai kekuatan yang berbeda dengan walaupun kita merasa punya kekuatan namun sendiri. Sudah tentu itu juga seiring dengan yang Sang Buddha nyatakan, sampaikan. Di saat ada seorang ingin mempersembahkan, ingin berbuat baik kepada Sang Buddha, karena memang dinyatakan bahwa bila mana seorang bisa berkesempatan langsung melakukan kebajikan pada seorang Buddha, itu akan memberikan pahala yang luar biasa. Namun Sang Buddha sendiri menyatakan alangkah pahalanya itu akan menjadi berlimpah-limpah kalau itu dipersembahkan kepada sangga. Karena sangga adalah kumpulan dari para suciwan itu, yang bukan sendiri, bukan hanya Sang Buddha. Di dalam sangga itulah ada Sang Buddha, ada Bante Moggallana, Bante Sariputta, Bante Ananda, dan lain-lainnya. Itulah komunitas atau kumpulan. Bapak sekalian, di saat di dalam kita berlatih yang dirasa seakan-akan hanya itu-itu saja, tapi sungguhnya kita telah memiliki nilai-nilai yang sangat berarti, sehingga yang diperlukan memang tiap-tiap orang pasti mempunyai keterampilan yang berbeda-beda, keistimewaan yang berbeda-beda. Namun itu semua adalah untuk memudahkan pelaksanaan di dalam keseharian. Karena tanpa adanya keterampilan-keterampilan yang dimiliki, memang nilai plusnya menjadi sangat-sangat sulit untuk bisa kita peroleh. Karena nilai plus, nilai keistimewaan itu yang sesungguhnya akan memberikan kemudahan-kemudahan di dalam aktivitas, di dalam kegiatan, termasuk untuk kita melakukan kebajikan. Ada seorang yang begitu ingin sekali melakukan kebajikan, yang sudah tentu sangat dikenal ya di dalam kalangan kita, yaitu pindah patah, memberikan persembahan kepada para biku dengan memasukkan makanan atau minuman di bowl atau mangkok para biku. Tetapi karena tidak pernah dan belum pernah melihat, ya, bingung bagaimana saya membawa makanan minumannya ini harus diapakan. Kemudian di saat sampai ada biku atau samanera yang di depannya juga merasa tidak bisa, bagaimana cara memberikannya. Itu dari hal yang kecil saja. Itulah maka yang sering dikatakan sebagai untuk melakukan kebajikan saja membutuhkan keterampilan, membutuhkan pemahaman, pengertian yang cukup. Karena kalau tidak bisa menjadi salah dari tujuan yang sebenarnya benar. Memang kebajikan-kebajikan yang kita miliki
perlu juga dijaga dengan yang namanya sila, moralitas. Sila ini seperti pagar, pengkondisi juga. Selain menjaga, juga mengkondisikan. Ibaratnya kalau sebuah tanaman sudah tumbuh subur, tapi tidak dijaga, bisa dirusak oleh hama, oleh binatang lain. Apalagi binatangnya lebih besar, ya. Ada sapi, ada kambing, ya, ada kerbau. Wah, tanamannya bisa rusak. Nah, sila kemoralan ini menjadi penjaga yang luar biasa. Kalau Bapak sekalian masih ingat pada saat suatu kejadian, ya, di zaman Bodhisatwa saat itu, ada seorang penasihat kerajaan yang sangat terkenal, yang sangat-sangat diseganin. Kemudian penasihat kerajaan ini berpikir, saya ini disegani, dihormati, sangat-sangat diagungkan oleh keluarga kerajaan, bahkan orang-orang yang ketemu dengan beliau pun, ya, akan sangat menghormati. Itu karena apa? Apa karena saya adalah pandai, cerdas, saya adalah orang yang bijak, saya adalah orang yang mempunyai keilmuan, atau karena moral saya? Ya. Dalam kisahnya, ya, penasihat kerajaan akhirnya mengambil barang dagangan, ya, pedagang keliling, ya. Sekali mengambil, pedagang itu pasti tidak berani menegur. Oh, dia adalah orang terpandang, orang terkenal, orang yang dihormati di kerajaan ini. Waktu pertama, kedua masih demikian. Barulah yang ketiga, pedagang itu berteriak, maling, maling, maling. Wah, orang sekitarnya langsung kerubutin orang yang mengambil barang tersebut, ya, dihadapkan kepada raja. Dan disitulah baru terketahui bahwa sesungguhnya penasihat kerajaan ini adalah ragu. Orang menghormati dia itu karena keterampilannya, karena keilmuannya, atau karena moralnya, tindak tanduknya. Oh, baru tahu, ya, walaupun orang sedemikian pandai, cerdas, dan pintar pun, ya, kalau perilakunya tidak baik, ternyata bisa digelandang, bisa diringkus, bahkan dinyatakan sebagai pencuri di hadapan hakim atau raja. Nah, Bapak sekalian, itu menggambarkan bahwa perilaku baik itu sedemikian luar biasa, menjadikan penjaga, menjadi pelindungan di dalam kehidupan kita. Apakah di rumah, apakah di lingkungan, di tempat kerja, di mana saja. Menjadi penjaga, menjadi pelindung yang luar biasa. Dengan cara-cara itulah kita sudah menyelami, melakukan kehidupan itu dengan benar. Lalu apa tujuan? Supaya apa?
kita harus mempunyai pengetahuan yang sebanyak mungkin. Belajar itu tidak akan pernah ada habisnya, tidak ada hentinya. Mempunyai keterampilan yang sesuai, mempunyai perilaku yang baik, sila. Itu semua adalah untuk mengembangkan diri menjadi yang dewasa. Nama lain dari bijak, nama lain dari panya. Saat kita berada dalam dewasa, batin yang berkembang, itulah benar-benar mampu melihat, mengetahui, menyelami kehidupan ini demikian istimewa. Kalau guru Buddha sendiri menyatakan kehidupan manusia adalah kehidupan yang istimewa, alam yang khusus menjadi nyata. Di alam manusia inilah Buddha, para bodhisattva banyak mencapai pencerahannya. Para bodhisattva melakukan praktek-praktek paraminya juga di alam manusia ini. Dan kita-kita yang telah berjumpa, bertemu, kita menjadi orang-orang yang luar biasa, ya. Masih bisa ketemu dengan Dhamma, ajaran Buddha. Mungkin kalau kita tidak ketemu dengan ajaran Buddha, ya, itulah kekalutan, kebingungan yang akhirnya mengarah kepada praktek-praktek kehidupan yang kadang-kadang menjadi justru keliru. Itu sangat begitu besar. Kira-kira pertengahan tahun kemarin, di mana saat kami di daerah, ya, di kampung sana, ya, menyelenggarakan tutup suro, ya, tutup tahun suro atau bulan suro. Kemudian ada komunitas orang-orang yang mendalami spiritual, begitu, yang benar-benar belum pernah tahu, bahkan belum pernah membaca, belum pernah mendengar, ya, karena mereka hanya concern pada pemahaman apa yang dimiliki di komunitasnya itu, gitu. Kemudian dalam dunia spiritual juga mengenal namanya meditasi. Di saat upacara kita sedang berlangsung dan disambung dengan kesenian-kesenian saat itu, berapa orang itu masuk ke ruang Dhammasala dengan suasana yang sunyi karena di malam hari. Kemudian ada yang menyampaikan setelahnya, saya tadi malam saat berada di ruang Dhammasala itu mendapat suara. Suara itu adalah suara alam yang menyatakan cinta kasih kepada semua makhluk. Orang itu belum pernah mendengar, belum pernah membaca, belum pernah tahu apa itu cinta kasih kepada semua makhluk. Barulah akhirnya saat diskusi itu menyampaikan, itulah moto utama di dalam ajaran agama Buddha. Oh, itu ajaran agama Buddha. Kemudian baru kita kasih bukunya. Ini loh kalimatnya. Sabbe sata bhavantu sukhitata.
Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Getaran suara yang didapat di alam itu, ya, dalam ruangan itu yang tidak tahu apakah itu disuarakan oleh para dewata yang ada di ruangan itu, ya. Tapi orang yang tadinya sama sekali tidak kenal dengan Dhamma, ya, baru mendengar, dan begitu sangat-sangat luar biasa. Cinta kasih kepada semua makhluk yang selama itu ia dapatkan, ia ketahui, beliau pahami adalah bahwa cinta kasih itu kepada sesama manusia, tidak semua makhluk. Di saat akhirnya mendapatkan sebait, ya, kalimat Dhamma itu begitu luar biasa, memberikan kegembiraan, kebahagiaannya, ya, yang belum pernah ia dengar, ia ketahui. Itulah Dhamma. Mungkin di antara Bapak sekalian juga pernah, ya, mengalami di saat-saat sebelumnya, ya, benar-benar mengenal Dhamma. Contoh paling gampang, kalau kita di saat ada satu problem, masalah, berselisih, cekcok dengan teman, ya, mungkin dengan adik dan kakak, gitu, ya. Apa yang kita lakukan? Kita mendoakannya adalah supaya ia celaka, supaya ia, intinya adalah mendapatkan keburukan-keburukan. Karena kita tidak senang, karena kita ingin merasa membalas, tapi dengan doa itu. Setelah kita tahu, oh, jangankan yang kita tidak senangi, bahkan mungkin ia yang paling menjadikan kita menderita saja, ya, justru ada sebaliknya. Bukan malah kita memancarkan, memberikan energi-energi negatif dengan doa-doa itu, ya, justru sebaliknya. Bahkan kepada orang yang misalnya apa? Karena itu banyak kejadian, orang yang susah ditagih hutang misalnya. Bagaimana bantu ini orang susah banget? Ada saja, kalau mau ditagih hutangnya itu alasannya ada saja, padahal dia sebenarnya adalah punya. Kemudian kita sampaikan bahwa apa yang kamu lakukan? Ya kadang-kadang karena menjadi tidak senang dan lainnya, ya, semakin menambah kebenciannya. Lah itulah, di saat ia dalam kondisi tidak mau terbuka dengan, apalagi tidak mau ditemui, artinya apa? Dalam kondisi terperangkap atau terjebak kondisi negatif, tidak mau terbuka, dia pasti ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa menjadi tidak senang. Justru harus dibantu supaya dia menjadi tidak takut, tidak khawatir, merasa happy. Di saat kita pancarkan, kita bantu dengan nilai-nilai yang positif itu, akhirnya dia bisa terbuka, ya. Ada kejadian, oh iya Bante, itu orang yang sudah puluhan tahun, saya juga baru ingat bahwa ternyata dia juga masih punya tanggungan. Tiba-tiba nyamperin dan nemuin, oh iya saya masih ada tanggungan dengan kamu. Lah itulah proses sama seperti yang ada kalanya, ya. Kalau itu hanya cerita yang begitu simpel, ya.
Tapi yang sering juga sebenarnya kita alami adalah hal-hal yang misalnya apa? Kita punya masalah, ada problem. Di saat ada problem, ada masalah, itulah yang kadang-kadang maka dinyatakan bahwa kenapa ya? Kalau kita sedang ada problem masalah, kok seperti bermunculan berkelanjutan? Iya, karena kitalah yang mengkondisikan. Kalau kita sedang ada masalah, ada problem, justru kita terhanyut begitu dalamnya ke kondisi yang tidak menyenangkan itu. Kepercayaan dirinya semakin kurang. Bahkan kita menjadi gampang cemas, gampang khawatir, gampang takut, selalu bahkan curiga dengan yang lainnya. Kondisi-kondisi negatif-negatif inilah yang akhirnya memicu, mengkondisikan yang lain-lainnya tumbuh. Kan menjadi sebaliknya. Kalau orang-orang tua kita selalu berbicara, menyampaikan, iya, saat orang penuh dengan hoki, apa saja yang ia sentuh menjadi emas. Kan begitu. Apa maksudnya? Di saat seorang itu penuh dengan kegembiraan, keceriaan, hatinya sedang begitu benar-benar totalitas, enjoy, berarti jernih, murni. Saat mengerjakan apa saja, saat melakukan apa saja, apa yang dilakukan, dikerjakan itu menghasilkan karya atau keuntungan yang melimpah. Ya karena kondisinya. Ketemu relasi yang baik, ketemu teman yang baik, ketemu keluarga yang cocok. Itu yang dimaksudkan. Energi positif akan selalu ketemu dengan yang positif-positif, yang baik-baik. Makalah kita di saat dalam kondisi sedang down, ya, sedang berada di kondisi yang kama-kama buruk kita sedang tumbuh, ya, sedang bermunculan, maka selalu ketemu saja. Oleh itulah dalam kondisi seperti itu harus cepat-cepat. Oh iya, saya sedang ada masalah, saya sedang ada problem, saya sedang ada kama-kama buruk yang tumbuh bermunculan. Harus cepat. Oh, saya tidak boleh tenggelam, saya tidak boleh hanyut. Sedang ada problem, ke wihara saja malah nggak mau. Wah, saya nggak mau, saya sungkan, saya malu, saya minder. Ya tambah. Justru dalam kondisi seperti itu harus banyak aktif kepada kegiatan-kegiatan yang positif, sehingga merubah energi-energi yang negatif itu menjadi cepat berubah menuju yang positif. Nah itu yang sering terjadi. Bapak sekalian, setelah kita menjadi matang dewasa, itulah sungguhnya kita menjadi memudahkan selain melihat, mengetahui, menyelami, apalagi kehidupan ini akan terus berlanjut, kehidupan ini pasti akan terus berkembang, namun juga akan menjadi berlalu. Ada kalanya orang berpikir bahwa, lah, kalau nantinya akan berlalu, artinya berhenti, nama lain adalah mati, meninggal. Lalu kama-kama yang saya kumpulkan, saya lakukan ini kemana? Kita semua sebagai manusia biasa pasti akan melanjutkan. Kita akan masih melanjutkan kehidupan selanjutnya. Sehingga kama-kama yang kita miliki inilah sebagai modal untuk kelanjutannya. Ida modati peca modati.
ia yang berbahagia di dunia ini akan bahagia di dunia selanjutnya. Itu pasti. Sehingga dengan kita meyakini, kita mempunyai kekuatan bahwa apa yang telah kita lakukan pasti akan menjadi milik kita, sehingga kita tidak menjadi khawatir lagi akan kemana. Suatu ketika ada yang bertanya, Bante, kama-kama itu kan kita kumpulkan sebanyak-banyaknya. Nah kalau kita meninggal akan dimanakan? Itu semua akan menjadi modal. Itu semua akan mengikuti pelakunya. Guru Buddha menyatakan, bagaikan bayang-bayang yang akan selalu mengikuti bendanya. Seperti itulah kama kita akan selalu berada di sisi kehidupan kita di mana saja. Bapak sekalian, inilah sebagai bentuk refleksi kita di akhir tahun ini. Kita merenungkan kembali, menyegarkan kembali tentang pemahaman kehidupan. Kehidupan adalah suatu proses yang terus bergerak, berkembang, berlanjut, dan semua itu akan menjadi bermakna jikalau kita isi dengan nilai-nilai kebajikan. Dari nilai-nilai kebajikan inilah yang akan mengantarkan kita pada kondisi batin pikiran yang matang, yang dewasa. Di saat dalam kondisi matang dewasa, maka kita semua akan selalu berada dalam kebahagiaan. Di kehidupan ini bahagia, pastilah kehidupan selanjutnya kita pun akan selalu berbahagia.